Bab 3466, apakah ini dihitung sebagai satu tarikan napas? Julian menarik napas dalam-dalam, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap langit. Dialah satu-satunya yang paling memahami Sarah di dunia ini, dan hanya dia yang tahu bahwa dengan kepribadian dan kecerdasan Sarah, bukan karena dia takut kehilangan dirinya atau hal lainnya, melainkan karena dia takut setelah menyatu dengan dao surgawi cahaya dan menjadi Yin Yi, dia tidak akan lagi menjadi dirinya sendiri. Penting untuk dipahami bahwa baik dao surgawi maupun dirinya saat ini, yang dipaksa untuk bereinkarnasi dan membangun kembali dao surgawi, telah memutuskan 7 emosi dan 6 keinginan mereka, dan telah mengalami terlalu banyak hal. Apa yang akan terjadi ketika dua orang dengan pengalaman, kesadaran, dan emosi yang berbeda disatukan kembali, sulit untuk ditebak. Yang lebih penting lagi, Yin Yi adalah manifestasi bawaan dari Qi. Setelah kembali, menurut teori Taoisme Kaisar Bayangan Darah, ia harus diubah menjadi eterik dan semua kesadarannya dihapus. Ini berarti akan sulit bagi Yin Yi dan Sarah, yang telah menjadi Yin Yi yang sebenarnya, untuk melanjutkan hubungan mereka sebelumnya. Inilah yang paling ditakuti Julian, dan ini juga yang paling ditakuti Sarah. Setelah terdiam cukup lama, Sarah tiba-tiba berseru, terlalu dini untuk memikirkan hal ini sekarang. Lagi pula, kita memiliki musuh yang lebih besar. Lebih penting lagi, aku belum cukup berurusan dengan pelayan rendahan itu. Sambil berbicara, dia menatap Julian, sekarang, haruskah kita bersembunyi, menikmati kemenangan kita, dan kembali untuk mengumpulkan kekuatan? Julian tersenyum tenang, si 15 itu suka membantah, aku tidak bisa berdebat dengannya. 15 itu masuk akal. Sarah menatap Julian dengan saksama, sekarang kita telah menangkap pelayan rendahan itu sama artinya dengan mengendalikan segala sesuatu di bawah tingkat 33 dan semua alam yang tak terhitung jumlahnya. Kita harus membuat beberapa rencana cadangan. Mendengar itu, Julian tersenyum dan menatapnya, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan dengan istri saya tidak tahu bagaimana menanganinya. Sarah memandang Julian seolah-olah dia adalah monster, hanya makhluk yang telah menguasai Qi bawaan yang dapat menggunakan mutiara Taiji bawaan. Yang telah kukuasai adalah kekuatan jiwa. Julian mendengus, sebenarnya, aku tidak ingin punya anak lagi. Sarah menyela Julian, sayang, tapi aku merindukan anak-anak. Mendengar itu, Julian mengangguk dengan mantap. Arjuna, Zola, Alian, dan Vivi tidak diculik. Mereka pasti mengalami petualangan dan keberuntungan yang lebih besar. Tidak perlu terlalu khawatir. Adapun dua makhluk purba kecil itu, mereka masih berkeliaran di kekacauan purba. Jika kau melewatkan mereka, kau bisa kembali dulu, dan aku akan segera menyusul. Dengan senyum menawan, dia mengecup pipi Julian sebelum pergi, lalu seketika berubah menjadi seberkas cahaya merah keunguan dan menghilang. Sambil menyentuh pipinya, Julian tiba-tiba tersenyum penuh arti. Ciuman istrinya adalah yang termanis dan paling memuaskan. Aku bosan sekali, kakak Julian, kalian sudah selesai dengan urusan kalian, sekarang giliran saya. Tiba-tiba, suara jiwa sisa Dewa Iblis bergema di benak Julian. Terkejut sesaat, Julian dengan santai melambaikan tangannya, dan pancaran suci yang menyelimuti sisa jiwa Dewa Iblis itu tiba-tiba muncul. Di dalam, sisa jiwa Dewa Iblis itu meringkuk seperti bola, tidak mampu meregangkan anggota tubuhnya atau bahkan mengangkat kepalanya, merasa sangat sesak napas. Melihat ini, Julian bertanya dengan geli, jawab beberapa pertanyaan untukku. Bisakah kau singkirkan cangkang kura-kura ini dulu sebelum bertanya? Iblis itu meronta selama beberapa saat, dan pancaran suci aura itu tiba-tiba menyusut beberapa kali lipat. Dalam sekejap, lolongan paling mengerikan dari Dewa Iblis menggema di seluruh formasi tiga bunga. Julian merasa tak berdaya. Dia mengayunkan pedang di dalam pedang itu, dan dengan suara keras, dia menembus aura cahaya suci. Sisa jiwa Dewa Iblis itu segera membengkak dan jatuh ke tanah. Setelah mengamati Julian, dia bertanya, apakah ini sepadan? Apa maksudmu? Dewa Iblis itu sibuk memeriksa dirinya sendiri untuk melihat apakah ada anggota tubuhnya yang hilang. Kita bertemu secara kebetulan, dan menurut semua perhitungan, seharusnya kita adalah musuh. Julian menatap tajam Dewa Iblis itu, apa sebenarnya yang ingin kau capai dengan melakukan semua hal yang menyebabkan jiwa-jiwa tercerai-berai? Dewa Iblis itu kemudian mengangkat kepalanya dan mengerang, jadi, kau sekarang saudaraku. Julian terkekeh, apakah kau tidak takut aku akan memanfaatkanmu lalu meninggalkanmu? Kau yang melakukan ini, tanya Dewa Iblis itu balik. Kali ini, Julian tercengang. Dia belum pernah melakukan hal seperti menyeberangi sungai lalu membakar jembatan. Singkirkan formasi tiga bungamu dulu. Dewa Iblis itu mengibaskan jubahnya dan duduk di tempat, Patua Ronan tidak akan turun. Julian mengerutkan kening sambil menatap Dewa Iblis itu. Aku pernah mendengar dua sesepuh, Chuba dan King Zui, mengatakan bahwa Dewa Iblis adalah satu-satunya makhluk yang pernah bertarung melawan Kaisar Dao Ronan, jadi dia pasti lebih tahu tentang lelaki tua Ronan. Memikirkan hal itu, dia melambaikan tangannya dan menghilangkan formasi tiga bunga. Melihat sekeliling, yang tersisa hanyalah reruntuhan, dan bahkan kuil Taiji yang paling berwibawa di 33 langit pun hancur total. Beri aku beberapa teguk esens kekacauanmu untuk menenangkan sarafku. Dewa Iblis mengulurkan tangannya ke arah Julian. Julian terkekeh dan berkata, akulah yang selalu meminta anggur kepada orang lain. Lagi pula, berapa tingkat kultivasimu? Apakah kau bahkan bisa minum anggur kekacauan? Dewa Iblis itu mencemooh, anggap saja ini sebagai kewajiban yang harus kupenuhi padamu. Saat kita mencapai surga ke-49, aku akan mentraktirmu minuman tanpa batas.
Julian tersenyum tenang, dan dengan lambaian tangannya, dua guci inti kekacauan muncul di hadapannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, iblis itu mengambil sebuah guci, membukanya, dan mulai menenggak isinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Julian berseru, kau punya beberapa keahlian, ya. Dewa iblis itu meletakkan kendi anggur, berteriak, sungguh nikmat. 3 kali, lalu perlahan membuka mulutnya. Sekalipun kamu telah mencapai pengumpulan 3 bunga di puncak, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan Pak Tua Ronan. Ucapan tiba-tiba itu membuat Julian terhenti, sementara kendi anggur yang baru saja didekatkannya ke bibirnya tetap berada di tempatnya. Anjing itu, bajingan itu, gerakannya tak terduga, kultivasinya tak terukur. Sambil memegang kendi anggur, Dewa Iblis itu tampak tenggelam dalam suatu ingatan, dia tidak memiliki kelemahan, dan dia bahkan lebih licik dan hianat daripada kau. Bagaimana sebaiknya aku memilih kata-kataku? Julian menyela dengan tidak sabar. Itulah idenya, bukan? Dewa Iblis melirik Julian. Tentu saja, di 49 surga, dia dapat menggunakan ki tanpa batas yang tersisa dari Dao Primordial untuk bertarung menggunakan gerbang wanita misterius, jadi dia hampir tak terkalahkan. Jika kita berada di tempat lain, aku akan mengalahkannya hingga masuk ke gerbang wanita misterius. Mendengar itu, Julian tampak berpikir. Dengan kata lain, Ronan praktis tak terkalahkan di 49 surga, tetapi mungkin tidak demikian halnya setelah dia meninggalkan 49 surga. Ya, Dewa Iblis mengangguk, sebenarnya, bukan hanya dia. Kelima Kaisar Dao Agung dari 49 surga masing-masing mengendalikan Dao Agung dan merupakan makhluk yang tak terkalahkan. Julian mendesak lebih lanjut, siapa yang disebut 5 Kaisar Dao Agung selain Ronan? Yang pertama tentu saja Dewa Lembah, leluhur dari semua jalan. Dia adalah makhluk legendaris, dan aku belum pernah melihatnya. Dewa Iblis merentangkan tangannya ke arah Julian. Yang kedua adalah Tetua Ronan, yang mengendalikan gerbang wanita misterius. Yang ketiga adalah Kaisar Moralitas, yang mengendalikan gerbang moralitas. Yang keempat adalah Kaisar Penciptaan, yang mengendalikan gerbang penciptaan. Yang kelima adalah Kaisar Tanpa Batas, yang mengendalikan gerbang tanpa batas. Mendengar itu, Julian sedikit menyipitkan matanya. Dia pernah mendengar Chuba dan King Zui menyebutkan keempat gerbang di gerbang misterius ini, dan mereka juga menyebutkan bahwa kedua senior, Laken dan Mante, mungkin dipenjara di salah satu gerbang tersebut. Namun, Dewa Iblis ini sudah ada jauh sebelum mereka, dan mungkin bahkan tidak tahu siapa mereka sebenarnya. Memikirkan hal ini, Julian bertanya lagi, kelima Kaisar Dao ini semuanya telah mencapai tingkat kultivasi puncak mereka, bukan? Pada level itu, kultivasi bukanlah apa-apa. Dewa Iblis menyesap anggur kekacauan dan melanjutkan, namun, bukan tidak mungkin bagimu untuk membunuh mereka. Misalnya, jika kau juga menguasai 5 ki kembali ke asal, mengumpulkan 5 energi bawaan, menambahkan 3 bunga berkumpul di puncak, menjadi abadi dan tak terkalahkan, memiliki tubuh tanpa batas, dan mencapai kesempurnaan tertinggi, maka kelima orang tua itu benar-benar akan binasa. Tunggu, 5 ki primordial. Julian mengerutkan kening. Yang disebut 5 ki kembali ke asal, bukankah itu jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal? Apa-apaan ini? Siapa yang memberitahumu itu? Kata Dewa Iblis itu dengan kesal. Kelima energi itu tentu saja adalah 5 energi primordial, Tai, Taichu, Taisi, Taisu, dan Taiji. Semuanya bertransformasi dari Wuji. Jika kau ingin memurnikan tubuh Wuji, tentu saja kau harus memadatkan kelima energi itu menjadi satu. Julian mengeluarkan suara, pelan dan tiba-tiba terdiam kaku. Tepat saat itu, suara roh lonceng terlintas di benaknya, Guru, maafkan saya telah membuat kesalahan. Mendengarkan orang ini benar. Dia telah menguasai 3 bunga dan 5 ki, tetapi dia belum mengumpulkannya ke tingkat tertinggi dan kembali ke asalnya. Setelah mendengar itu, Julian segera mengeluarkan mutiara ilahi Taiji bawaan dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah Dewa Iblis. Apakah ini bisa dianggap sebagai satu tindakan, satu tarikan napas? Bab 3467, 5 Kaisar Dao Agung. Dewa Iblis itu tersentak, menatap mata mutiara ilahi Taiji bawaan, pupil matanya perlahan membesar. Setelah beberapa saat, dia melompat kaget dan berteriak. Sialan, kau menggali kuburan Taichi primordial, tapi dia juga tidak punya kuburan. Paling-paling, dia hanya menghadapi kesulitan. Julian memutar matanya ke arahnya dengan kesal, aku merebutnya dari Yuan Yi. Wanita ini bukanlah orang biasa. Dewa Iblis itu membelalakan matanya dan berkata, ketika aku membunuh Xiantian Taiji, aku menggeledah semua barang miliknya, tetapi aku tidak dapat menemukan manik ini. Kupikir aku telah menghancurkannya, tetapi aku tidak menyangka manik itu tersembunyi dengan sangat baik. Julian bertanya, terlepas dari perbuatanmu yang brutal dan keji, aku ingin bertanya apakah ini termasuk bersekongkol. Ya, benar. Dewa Iblis mengangguk tergesa-gesa, mutiara ilahi Taiji primordial adalah esensi nyata dari Taiji primordial. Ia dapat mengendalikan semua makhluk hidup di berbagai alam dan juga merupakan ki Taiji tingkat tertinggi dalam 5 ki kembali ke asal. Saudara Julian, kau sungguh beruntung. Kau sudah mencapai titik awal yang begitu tinggi dalam Taiji ki, salah satu dari 5 elemen. 4 ki berikutnya pun tidak boleh terlalu rendah. Julian mencibir, kuncinya adalah bagaimana cara menggunakannya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Dewa Iblis melambaikan tangannya ke arah Julian, setelah kau menemukan mutiara ilahi dari 4 dewa bawaan lainnya, aku akan mengajarimu perlahan. Lagi pula, bukankah kau sangat membenci Tai Chi saat ini?
Dengan manik ini, kau bisa melucuti kekuatan Tai Chi-nya dan mengendalikan hukum semua alam. Bisakah aku membunuhnya? Julian menyela Dewa Iblis itu. Sambil mendengus, mata Dewa Iblis itu berbinar, tentu saja aku bisa. Bukannya aku belum pernah membunuh sebelumnya. Hanya saja aku menggunakan teknik pembunuhan Tai Chi bawaan, yang sedikit lebih rendah darimu. Hah, kata Julian dengan kesal, maksudku, bisakah kita membunuhnya tanpa melukai makhluk hidup di semua alam? Ini, Dewa Iblis itu tiba-tiba tertawa canggung. Jelas sekali, pria ini merasa bersalah. Kemungkinan besar, ketika dia membunuh Taiji primordial, makhluk tak terhitung jumlahnya dari semua alam binasa bersamanya, inilah aspek menakutkan dari Dewa Iblis. Tolong bantu saya menyelesaikan pertanyaan kedua saya. Julian mengambil mutiara ilahi Taiji bawaan dan mengeluarkan pedang di dalam pedang. Dalam sekejap, seberkas cahaya warna-warni yang menyilaukan terpancar, dan rasa penindasan yang kuat menyebabkan sisa jiwa Dewa Iblis itu berpencar jauh karena ketakutan. Jangan mendekat, Iblis itu menunjuk Julian dengan ketakutan. Kita bersaudara, tapi aku tidak ingin mati di bawah makhluk ini. Ini terlalu brutal dan mengerikan. Julian benar-benar tercengang melihat reaksi Dewa Iblis itu. Saudara Julian, apa kau benar-benar akan menendangku saat aku sedang jatuh? Teriak Dewa Iblis itu sambil melompat-lompat. Kita bersaudara, aku bahkan terjebak dalam perangkap untuk menyelamatkan istrimu. Dia tidak bisa melanjutkan, karena Julian telah memasukkan kembali pedang di dalam pedang ke dalam pedang penghancur iblis pembunuh dewa tanpa batas. Aku hanya ingin jawaban, kata Julian dengan kesal. Makhluk ini baru saja membunuh seorang Grandmaster di puncak alam kekacauan primordial. Jika ia ingin membunuhmu, apakah kau pikir kau bisa lolos? Setelah mendengar kata-kata Julian, Dewa Iblis, yang masih gemetar, perlahan terbang mundur. Benda mengerikan ini tersimpan di kuil suci tak terbatas 49 surga, bagaimana bisa benda ini sampai di tanganmu? Pedang ini baru saja diserahkan oleh Milu, kata Julian dengan tenang. Mengapa kau begitu takut dengan pedang ini? Dewa Iblis itu segera mulai menceritakan sejarahnya yang berdarah dan penuh air mata kepada Julian, sambil terisak dan meratap. Dia pernah menebar malapetaka di alam semua surga, membunuh Taiji primordial, hukum Dao Agung primordial, dan Dewa Luo Agung serta Dewa primordial yang tak terhitung jumlahnya, berjuang hingga mencapai 49 surga, sebelum akhirnya terluka parah oleh Kaisar Dao kekosongan murni. Namun bagi tubuh iblisnya yang berada di level maksimal, cedera itu hanyalah seperti gerimis, dia hanya kehilangan kekuatan tempur puncaknya untuk sementara waktu. Namun, dia tidak menyangka bahwa, memanfaatkan penyakitnya, Taisu dan Taisi primordial menggunakan pedang pembunuh dewa dan penghancur iblis tanpa batas yang ditinggalkan oleh Dao primordial untuk memotongnya menjadi beberapa bagian sekaligus, lalu menyegelnya dengan tubuh mereka, sehingga dia tidak akan pernah bisa menebus dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa Dewa Iblis pada puncak kekuatannya tidak dikalahkan oleh Kaisar Dao Ronan, juga bukan oleh Xiantian Taisu dan Taisi, melainkan oleh pedang ini. Dari situ, Julian menemukan sebuah rahasia yang mengejutkan. Primordial dan primordial beginning yang asli tidak menghunus pedang di dalam pedang dari pedang pembunuh dewa dan penghancur iblis tanpa batas, mereka hanya menekannya dengan sarung pedang. Sekarang setelah Julian menghunus pedang di dalam pedang, tidak heran jika Dewa Iblis itu ketakutan. Sial, nyaris saja. Dewa Iblis itu menatap Julian, untungnya aku memilih untuk berdiri di sisimu, kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Julian menarik napas dalam-dalam, pertanyaanku sangat sederhana. Jika aku mengambil pedang ini dan berjuang sampai ke 49 surga, dapatkah aku mengalahkan 5 Kaisar Dao Agung? Dewa Iblis itu kembali tertegun, matanya melirik ke sekeliling. Dia sepertinya sedang merencanakan sesuatu, atau mungkin dia sedang bermain-main dengan licik. Julian bergumam setuju, lalu mengerutkan kening. Mungkin pertempuran bisa terjadi. Dewa Iblis merenung sambil mengelus dagunya. Tapi jika mereka menggunakan gerbang busuk yang mereka kendalikan, itu cerita yang berbeda. Julian, dengan 3 bunga terkumpul di puncak, ditambah pedang ini, dan kultivasiku di puncak Ki primordial. Mari kita fokus mengembalikan 5 elemen ke asalnya terlebih dahulu, Dewa Iblis itu menyela. Kau perlu memahami bahwa 49 langit adalah jebakan besar. Kau dan aku hanya punya satu kesempatan untuk maju. Jika kita gagal, kita akan menghadapi kutukan abadi. Hanya dengan menguasai tubuh Wuji dan mencapai pemahaman yang sempurna barulah seseorang dapat dipastikan meraih kemenangan. Ada yang tidak beres. Ini tidak tampak seperti Dewa Iblis yang menerjang maju tanpa henti, berteriak dan membunuh. Pria ini telah dikurung selama bertahun-tahun, apakah dia benar-benar telah berubah sifatnya? Tepat saat itu, 2 pancaran cahaya ungu kemasan melesat keluar dari kehampaan, seketika berubah menjadi sosok Spiros dan Mus, yang muncul tiba-tiba. Saat mereka melihat sisa jiwa Dewa Iblis, mereka langsung waspada. Bahan-bahan yang sangat bagus. Dewa Iblis menjilat bibirnya melihat mereka. Yang satu memiliki fisik yang lembut, yang lainnya fisik yang ganas. Jika mereka dilemparkan ke dalam tungku jiwa, mereka bisa ditempa menjadi senjata ilahi yang menghancurkan langit. Hahaha. Mendengar kata-kata jahat Dewa Iblis itu, bahkan Spiros dan Mus, yang keduanya adalah Dewa Luo Agung, langsung mengubah ekspresi mereka. Saudara Julian, Dewa Iblis itu tiba-tiba berseru, berikan aku 2 bahan ini, dan aku akan meningkatkan kekuatan senjata ilahimu sebesar 20%. Cukup, kata Julian sambil memutar bola matanya. Kalau kau terus mengoceh, aku akan menyuruhmu memanggil mereka kakek dan nenek.
Dewa Iblis itu terkejut, dengan cepat mengecilkan lehernya, dan menjadi patuh. Barulah kemudian Julian berdiri sambil tersenyum, para senior, apakah kalian semua sudah siap? Spiros mengangguk, tetapi ekspresinya terlihat sangat tidak wajar. Mus dengan patuh mengangguk setuju, sepenuhnya meninggalkan tingkah lakunya yang nakal sebelumnya. Kalau begitu, ayo kita pergi. Julian menarik napas dalam-dalam, saatnya kembali ke Hunyuan Wuji dan mengatur ulang berbagai alam. Teman muda Julian, Spiros tiba-tiba memanggil Julian. Terkejut sesaat, sebelum Julian sempat berbicara, Spiros membisikkan beberapa kata di telinganya. Detik berikutnya, wajah Julian berubah gelap. Siapa yang membiarkannya pergi? Spiros menghela napas pelan, dia adalah hukum Dao Agung. Peristiwa sebesar ini terjadi di 33 langit, dia harus memberikan penjelasan. Apakah dia akan bisa kembali? Julian mengerutkan kening. Dasar orang bodoh. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah Dewa Iblis, pergilah bersama kedua sesepuh itu dan jangan mengganggu mereka, atau aku akan membuatmu menguji kekuatan pedangmu. Melihat Julian hendak pergi, Spiros buru-buru menyerahkan sebuah bola energi. Sahabat muda Julian, inilah yang dia tinggalkan untukmu, agar kau bisa melihatnya di depan umum. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening. Dewa Iblis dan Mus menatap Julian dengan kebingungan yang luar biasa. Bab 3468, lebih terkenal daripada kamu. Dengan lambaian tangannya, Julian menuangkan sedikit energi bawaan ke dalam bola energi yang diberikan kepadanya oleh 15, dan sebuah gulungan segera muncul di hadapan matanya. Di atasnya, beberapa baris teks ditulis dalam aksara segel berwarna merah darah yang berkilauan. Selama bertahun-tahun, dengan harapan di hati kami, semua makhluk dengan penuh harap menantikan hari ketika jalan agung keluarga Visser akan dipersatukan dan kembali ke esensi sejatinya, membentuk kembali seluruh langit dan berbagai alam. Jangan takut mati, jangan terburu-buru. Aku akan berjuang sampai mati untuk membuka jalan bagimu dan mewujudkan teori Dao bayangan darah. Oleh karena itu, saya ingin memberi Anda 3 petunjuk berikut. Pertama, stabilkan ketiga bunga, carilah 5 elemen, perkuat fondasi, kembangkan pikiran dan karakter Anda, lampaui dunia, dan kumpulkan kekuatan. Kedua, ia menstabilkan Tai Chi, menciptakan ketertiban, membuka kekacauan primordial, menarik semua makhluk hidup, mempekerjakan orang-orang luar biasa, dan membentuk sistem yang unik. Ketiga, kesengsaraan Tai Chi sebaiknya tidak dilakukan untuk sementara waktu. Kendalikan instrumen Yin, tekan Dewa Iblis, dan berhati-hatilah untuk menjaga diri dari alam jiwa. Setelah membaca baris-baris teks tersebut, alis Julian mengerut dalam-dalam. Pada intinya, ke-15 sesepuh itu bermaksud bahwa mereka harus menyerahkan jalan perebutan posisi Dao Agung kepada mereka sebagai langkah awal, sambil menginstruksikan dia untuk membebaskan tangannya dan pertama-tama memanfaatkan sepenuhnya mutiara ilahi Taiji bawaan untuk membentuk kembali hukum semua dunia dengan caranya sendiri. Secara khusus, dengan membuka kekacauan primordial dan menarik banyak makhluk elit, ia dapat menjadi entitas yang mandiri. Mereka, makhluk-makhluk dari berbagai alam, mengendalikan hampir semua sumber daya kultivasi dan memegang posisi dominan. Untuk melawan mereka, Julian hanya dapat menggunakan pembukaan alam primordial tanpa batas sebagai dasar untuk mengendalikan semua makhluk hidup di berbagai alam. Namun, instruksi dari tetua ke-15 untuk mengendalikan istrinya dan Dewa Iblis, serta untuk waspada terhadap alam jiwa, membuat Julian agak bingung. Tepat saat itu, sebuah pagoda yang memancarkan cahaya suci perlahan melayang di depan Julian. Menara penekan iblis 1000 jalan. Julian langsung terkejut dan menangkapnya dengan kedua tangannya yang terentang. Aku sudah meminta benda itu kepada senior 15 sebelumnya, tapi dia tidak mau memberikannya kepadaku apapun yang terjadi. Sekarang dia malah membawanya sendiri kepadaku. Pada saat itu, Spiros berkata dengan suara berat, teman muda Julian, 15 mengatakan bahwa kau mungkin membutuhkannya, jadi aku akan membantumu. Julian mendongak ke langit dan dipenuhi emosi. Dia akhirnya memahami niat baik senior 15. Senior 15 bukanlah seorang praktisi hukum Dao yang tidak kompeten dan tidak berguna, juga bukan seorang munafik yang lebih menyukai alam seluruh langit dan kesatuan primordial. Seluruh kesabarannya bertujuan untuk berhasil mengangkat dirinya sendiri, sang terpilih dari Dao, ke posisi Dao Agung, sehingga dapat mewujudkan pengejarannya yang sejati terhadap Dao. Setelah terdiam cukup lama, Julian perlahan berkata, Senior 15, saya tidak akan pernah melupakan usaha keras dan harapan tulus Anda. Tetapi jika orang-orang tua di 49 surga itu berani memenjarakanmu atau melakukan sesuatu untuk menyakitimu, Julian bersumpah bahwa dia akan memberikan segalanya, bahkan setiap helai rumput dan setiap pohon, untuk melawan mereka sampai mati. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh dewa dan penghancur iblis tanpa batas langsung muncul di tangannya. Dengan desisan, sarung pedang itu melayang ke udara, menembus 33 langit dan alam seluruh langit, dan langsung menuju ke langit ke-49. Dengan dengungan, pedang itu berdiri tegak seperti panji besar di puncak gunung misterius di langit ke-49, berkibar tertiup angin. Di atasnya, 4 karakter aksara segel besar yang merupakan sumpah Julian ditampilkan dengan jelas. Hal ini juga sangat mengkhawatirkan semua dewa di surga ke-49, dan 4 kata yang diucapkan Julian menyebar ke seluruh surga ke-49. Saat ini, di puncak alam segala surga, di ruang angkasa asing yang misterius. Seorang pria tampan dengan fitur wajah yang halus, mengenakan jubah hitam, melayang bersila di kehampaan.
Tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, auranya sangat kuat, dan bola-bola cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya, yang, jika dilihat lebih dekat, merupakan versi miniatur dari alam semesta. Di atas kepala orang ini, sebuah karakter aksara segel sederhana dan tanpa hiasan untuk Tao perlahan bersinar dan berputar, menambah aura ilahi dan agungnya. Tepat saat itu, dari salah satu sisi ruang angkasa asing, seberkas cahaya ilahi aneka warna melesat keluar dan dalam sekejap mata berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik mengenakan jubah putih, berdiri dengan tangan melingkari punggungnya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi aneka warna. Tiba-tiba membuka matanya, pria tampan itu berseru, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku punya kabar buruk dan kabar baik." Gadis yang sangat cantik itu bertanya dengan sedikit rasa senang melihat kesialan orang lain, "Mana yang ingin kau dengar dulu?" Mendengar itu, pria tampan tersebut mencibir dengan nada meremehkan. "Stella, aku tidak suka permainan tebak-tebakan kekanak-kanakanmu. Katakan saja apa yang ingin kau katakan atau tidak sama sekali." Lalu, dia memejamkan matanya lagi. "Seberapapun mahirnya kau menguasai 3 bunga dan 5 ki, kau masih belum memiliki pengumpulan di puncak dan kembali ke asal, jadi kau tidak bisa menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia." Gadis cantik yang dikenal sebagai Stella mengejek, gelar orang nomor 1 dengan pengumpulan 3 bunga sudah dimiliki orang lain. Setelah mendengar itu, pria tampan itu membuka matanya lagi, "Siapa? Pesaing yang paling kau benci itu?" Stella terkekeh, "adalah makhluk paling rendah di matamu." Mendengar itu, pria tampan tersebut tidak marah, sebaliknya, ia terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Kau masih tidak percaya padaku?" Stella tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah pemandangan besar muncul di hadapannya. Di dalamnya terdapat semua yang telah dilakukan Julian di 33 surga, termasuk menangkap Taiji Yuanyi hidup-hidup, menangkap Kaisar Seon, dan secara pribadi memotong anggota tubuh Milu. Namun, hal yang paling menarik perhatian pria tampan itu dalam adegan ini adalah formasi 3 bunga yang telah dibuat Julian di surga ke-33. Melihat pemandangan itu, rasa jijik di wajah tampannya berubah menjadi keterkejutan, lalu keseriusan, dan akhirnya dingin. "Bagaimana hasilnya?" tanya Stella dengan nada puas, "Serangan kritis jiwa ini cukup bagus untukmu, bukan? Jangan selalu bersikap acuh tak acuh, seolah-olah kamu benar-benar telah melampaui dunia fana. Tidak ada orang lain di sini, jadi kamu bisa berteriak dan menjerit sepuasnya." Mendengar itu, pria tampan itu memutar matanya ke arah Stella, "Palsu, apakah seperti inilah formasi 3 bunga? Kau bahkan belum mencapai pertemuan 3 bunga di puncak, pernahkah kau melihat formasi 3 bunga dengan mata kepala sendiri?" Balas Stella, "Mengapa formasi 3 bunga yang kau kenal adalah formasi 3 bunga yang sebenarnya?" Secerca rasa jijik terlintas di wajah pria tampan itu, "Aku masih tidak percaya bahwa makhluk biasa dapat menguasai 3 bunga yang berkumpul di puncak." Tapi tak diragukan lagi bahwa dia menjebak Taiji Yuanyi dan Kaisar Seon. Stella menambahkan, "Oh, benar, dia juga mencuri harta paling berharga 49 surga kita, pedang uji pembunuh dewa dan penghancur iblis. Terlebih lagi, dia menghunus pedang dan mengirim sarungnya ke 49 surga kita, menjadikannya sumpah Julian. Semua orang di luar sana sekarang membicarakannya. Yang lebih penting lagi, ketenarannya di 49 surga tampaknya lebih besar daripada ketenaranmu sekarang." Mendengar hal ini, bahkan pria paling tampan sekalipun, dengan kecerdasan dan tingkat pengembangan diri tertinggi, tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Bab 3499N Mutiara Ilahi Primordial. Sungguh menyedihkan. Stella, dengan tangan di belakang punggungnya, perlahan melangkah di udara, Muyong, yang dipuji sebagai pembangkit tenaga muda nomor 1 di alam semua surga dan yang paling mungkin terpilih untuk naik ke Jalan Agung, bahkan tidak tahu siapa lawannya. Dia masih di sini menyombongkan diri dan meratap dengan sombong, mengklaim bahwa dia tidak memiliki saingan di antara generasi muda dan bahwa menjadi tak terkalahkan itu kesepian. Itu benar-benar menggelikan. Sambil berbicara, Stella kembali menoleh dan menatap pria tampan berwajah pucat itu, "Muyong, kudengar Yuan Yi adalah adikmu. Dia diculik oleh sainganmu. Apakah itu berarti kau, sebagai adik laki-lakinya?" "Diam." Muyong tiba-tiba diliputi amarah, dan banyak sekali alam semesta mini mengelilinginya, melepaskan tekanan mengerikan yang langsung menyelimuti Stella sepenuhnya. Tiba-tiba mengalami penindasan seperti itu, Stella tidak mau kalah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi 1000 warna, dan dia segera berdiri melawan lawannya. "Stella, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah mencapai puncak kekuasaan, kau bisa seenaknya memperlakukan siapapun." Suara Muyong terdengar dari kehampaan, agung dan penuh kuasa, "Meskipun kau tunanganku, kau tidak bisa menginjak-injak martabatku." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya keluar, dan 2 pancaran cahaya ilahi berwarna-warni yang menakutkan menyapu sisi kiri dan kanan Stella, membawa serta hembusan angin kencang yang mengguncang dinding ruang angkasa asing di belakangnya, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sambil berbalik, Fuling tersentak kaget melihat kekuatan yang mengerikan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria arogan ini akan memiliki kekuatan sebesar ini sekarang. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan yang telah menekan seluruh ruang alien tiba-tiba lenyap, dan Muyong perlahan menutup matanya. "Julian, aku memang meremehkannya. Makhluk rendahan seperti dia mampu menghunus pedang pembunuh iblis dewa tanpa batas. Ini kabar baik, akhirnya aku punya lawan yang sesungguhnya." Sambil menatap Muyong, Stella mencibir, "Aku telah bersumpah untuk hanya menjadi istri dari Sang Dao Agung. Jika kau bahkan tidak bisa menyingkirkan Yin Yi, makhluk rendahan itu, jangan salahkan aku jika aku memutuskan pertunangan ini."
Lagi pula, ayahmu menyuruhmu pulang. Pasti dia sangat marah sampai muntah darah. Setelah mengatakan itu, dia mengibaskan lengan bajunya yang panjang, yang seketika berubah menjadi seberkas cahaya seribu warna dan menghilang dari tempat itu. Pada saat itu, Muyong perlahan mengepalkan tinjunya, dan dua pancaran cahaya mengerikan keluar dari matanya yang terbuka. Aku juga harus keluar dan berolahraga, Julian, sebaiknya kau tunggu aku. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tangannya, dan gugusan bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat menyatu menjadi satu, terbang masuk ke tubuhnya satu demi satu. Dengan sekejap pikiran ilahinya, dia pun langsung menghilang dari ruang asing ini. Kuil di lantai 3 lahan kosong itu tiba-tiba dipenuhi dengan kehidupan setelah kembalinya Julian. Tokoh-tokoh utama dari semua pihak yang telah ditangkap oleh Huang Aoshuang juga berkumpul di sini. Setelah dibebaskan, mereka mengetahui kekuatan Julian saat ini dan sangat bersemangat, menggosok-gosokkan tangan mereka dengan penuh antisipasi. Julian kemudian memilih beberapa tokoh kunci dan mengadakan pertemuan inti di bagian dalam kuil. Di antara para hadirin terdapat Yang Mulia Dewa Yuan sejati dari Hunyuan Wuji, Darsang dari dunia Yin, Sira, Skynet Ardam, Tuan Suci Freya, Manoi, pemimpin aliansi hidup dan mati, Nadira, Stere, Kanselir Agung kiri dan kanan dari Gurun, Rumei, serta Sarah dan Dewa Iblis. Mereka merupakan inti yang paling dapat dipercaya di pihak Julian. Setelah mengamati mereka, Julian tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kita akan mandiri dari langit. Setelah mendengar ini, para makhluk inti hutan yang hadir saling bertukar pandang, masing-masing menunjukkan ekspresi gembira. Gurun kita juga perlu diganti namanya, kata Julian dengan suara berat. Nama asli gurun ini adalah Hunyuan Wuji, yaitu ruang luas yang diukir ulang menyerupai alam seluruh langit. Oleh karena itu, mulai sekarang, saudara-saudara kita tidak lagi membutuhkan sumber daya kultivasi dari alam seluruh langit. Kita, kekacauan primordial, dapat menciptakan sumber daya kultivasi kita sendiri dan mengidentifikasi semua tingkat Ki. Bagus. Ardam tertawa dan berkata, kita sudah muak dengan kesombongan para dewa palsu di alam seluruh surga. Sekarang kita berdiri sendiri dan kita tidak akan bermain-main dengan mereka lagi. Omong kosong. Sang penguasa suci Freya memutar matanya ke arah Ardam, apa yang dikatakan teman muda Julian tentang kemandirian hanyalah sementara. Begitu dia naik ke posisi Dao Agung, semuanya akan disatukan, termasuk alam seluruh surga. Ya. Ardam tertawa dan menatap Julian, sahabat muda Julian, mari kita kumpulkan kekuatan sekarang. Selama kita memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, aku percaya bahwa kita, makhluk dari berbagai alam, tidak akan pernah kalah dari para dewa palsu yang telah mencapai alam surgawi sebelum mereka. Itulah mengapa aku memilih kalian semua. Julian melirik semua makhluk yang hadir, di masa depan, kita akan bertarung sampai mati melawan alam surga. Kekuatan satu orang saja tidak cukup. Aku membutuhkan kalian semua untuk tumbuh bersama. Di antara Anda sekalian, ada para ahli di puncak ekstrim agung, para ahli di puncak ekstrim kecil, dan bahkan yang terlemah di antara Anda mungkin berada di ambang memasuki puncak ekstrim kecil. Julian berjalan bola-balik perlahan dengan tangan di belakang punggungnya selama beberapa detik, lalu berkata dengan suara berat, namun, apapun tingkat kultivasi kalian, saya berharap kalian semua dapat meninggalkan semua kultivasi kalian dan memulai dari awal. Mendengar itu, seluruh kerumunan pun gempar, mata mereka membelalak menatap Julian seolah-olah dia adalah iblis. Tingkat kultivasi mereka menghabiskan bertahun-tahun untuk mencapai level mereka saat ini, dan Julian hanya mengucapkan satu kalimat dengan santai, dan mereka semua menjadi lumpuh. Setelah jeda yang cukup lama, Dewa Iblis itu berdiri dengan agak canggung, saudara Julian, apakah aku juga akan menjadi cacat? Aku hanyalah jiwa yang tersisa. Kau berharap begitu? Julian memutar matanya ke arah sisa jiwa Dewa Iblis itu, paling-paling, aku akan membiarkanmu memurnikannya sedikit. Sisa jiwa Dewa Iblis itu menghela napas lega dan melirik semua makhluk hidup di sekitarnya dengan seringai konyol, kecuali aku. Sambil berbicara, dia duduk kembali dan melanjutkan meminum sari kekacauan. Apakah aku juga akan menjadi cacat? Sarah menatap Julian dengan saksama. Ya, kata Julian dengan tegas, pasanganmu juga akan sama. Sarah membuka mulutnya, tetapi kemudian ragu-ragu dan menghentikan dirinya untuk berbicara. Pada saat itu, Yang Mulia Dewa Esensi sejati berdiri, Guru, aku telah mencapai puncak energi primordial. Kau perlu berintegrasi kembali dengan kekuatan lain. Julian menunjuk ke Dewa Yuan sejati yang mulia, tapi kuharap kau memulai dari awal. Jika tidak, jika kau ingin mencapai puncak Ki primordial, kau mungkin akan menempuh jalan yang panjang dan sulit. Dewa Esensi sejati yang mulia mendengus, lalu mengangguk, jalan kultivasi pada dasarnya penuh dengan duri, biarlah itu sulit. Dan aku, Ardam menatap Julian, aku berada di puncak Yuan Ki. Jika memungkinkan, buang saja. Julian menyela Ardam, kekuatan Taisu memang bagus, tetapi tidak banyak ruang tersisa untuk kultivasi, dan setiap sedikit yang digunakan akan berkurang. Ardam mendengus dan menoleh ke arah Freya Sailor. Jelas sekali, dia sedang meminta pendapat istrinya. Bisakah aku juga menjadi cacat? Tanya Freya Sailor kepada Julian. Baiklah, Julian mengangguk. Kau juga bisa menggabungkan kekuatanmu dengan cara baru. Pikirkan dulu, lalu pilihlah. Namun, ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada kalian berdua terlebih dahulu. Saya juga membutuhkan kekuatan Taisu untuk teknik 5 Ki kembali ke asal saya, tetapi yang saya butuhkan bukanlah kekuatan Taisu, melainkan mutiara ilahi Taisu primordial.
Bab 3500, Teori tentang Setan dan Dewa. Saat melihat Julian, baik penguasa suci Freya maupun Raja asal ilahi terkejut, dan ekspresi orang lain juga berubah drastis. Julian, Sarah tiba-tiba menggelengkan kepalanya ke arah Julian, kau mabuk, kenapa kita tidak mengakhiri saja hari ini? Dewa Iblis itu memanfaatkan kesempatan untuk berdiri, berseru dengan terkejut, esensi kekacauan ini luar biasa. Ini benar-benar dapat meningkatkan esensi kekacauan. Meminumnya lebih banyak bermanfaat. Sebelum dia selesai berbicara, Sarah menendangnya hingga jatuh ke tanah. Melihat iblis itu tergeletak tak berdaya, suasana yang semula tegang mereda secara signifikan dengan tawa riuh semua makhluk hidup. Manoi menunjuk ke arah Dewa Iblis dan tertawa terbahak-bahak, saudara Dewa Iblis, sungguh sial bagimu dikalahkan oleh kakak iparmu. Hei, dia bukan hanya ipar kita, dia juga penguasa alam jiwa kita. Pangkat itu penting. Dewa Iblis menepuk pantatnya dan berdiri, melirik Sarah dengan tatapan licik sebelum mengambil buci anggur kekacauan dari meja dan dengan cepat menghilang ke sudut ruangan. Tindakannya sekali lagi membuat semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Baiklah, mari kita kembali ke urusan kita. Julian tiba-tiba mengepalkan tinjunya, sebelum kau mempertimbangkan untuk menghapus kultivasimu dan mulai berkultivasi lagi, ada hal penting lain yang perlu direncanakan. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan mutiara ilahi Taiji bawaan diletakkan di atas meja. Setelah melihat itu, semua orang langsung menjadi serius dan penuh hormat, mata mereka membelalak karena takjub. Yuan Yi menggunakan benda ini untuk mengendalikan semua alam di bawah 33 langit, kata Julian, kata demi kata, tapi sekarang, benda ini ada di tangan kita, dan setiap orang harus menentukan cara menggunakannya. Mendengar itu, semua makhluk hidup saling memandang dengan kebingungan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Dewa Langit yang biasanya sombong dan mendominasi tiba-tiba terdiam. Mereka semua menyadari sepenuhnya bahwa setiap kata yang mereka ucapkan dan setiap saran yang mereka berikan dapat memengaruhi nasib dan jalan hidup makhluk yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia, sebuah tanggung jawab yang tidak mampu mereka pikul. Julian bergumam setuju, lalu mengerutkan kening, semua orang mengungkapkan pendapat mereka masing-masing, apa yang sebenarnya terjadi. Semua makhluk hidup tetap diam. Pada saat itu, Dewa Iblis yang duduk di tanah di pojok dengan malas berkata, dengan memegang mutiara ilahi Taiji bawaan di tanganku, aku mengendalikan nasib semua makhluk hidup di berbagai alam, memegang kekuatan hidup dan mati, akulah satu-satunya yang tertinggi, siapa yang berani menentang? Setelah mendengar itu, Julian melirik Dewa Iblis dan bertanya, bisakah aku memurnikanmu sekarang? Setan itu mundur dan segera menutup mulutnya untuk minum. Kakak, Manoi menatap Julian, masalah ini memang merupakan masalah pemikiran tunggal penguasa semua alam, dan kita benar-benar tidak bisa berkomentar. Kakak, kau yang putuskan. Nadira juga menatap Julian, sebenarnya, kau sudah menjadi penguasa semua alam di bawah langit ke-33. Julian kecil, kata Dewa Suci Freya dengan ragu-ragu, tidak peduli bagaimana kau ingin menerapkan teorimu tentang mengatur banyak dunia, aku tetap berharap kau dapat memperlakukan makhluk hidup dengan lebih baik mereka mengalami kesulitan. Jika kau bertanya padaku, kita harus mulai dengan mengintegrasikan dunia Taiji. Ardam berkata dengan ekspresi serius, sebenarnya, alasan mengapa banyak dunia berada dalam kekacauan adalah karena Yuan Yi membuat dunia Taiji menjadi kacau, mencampur adukan yin dan yang, dan tidak mampu membedakan antara baik dan jahat. Akibatnya, semua makhluk hidup di berbagai dunia tidak memiliki aturan untuk diikuti dan tidak ada hukum untuk dipatuhi, dan secara alami, mereka tanpa ketertiban atau disiplin. Apa yang dilakukan atasan, bawahan akan mengikutinya, kata Rumei dengan suara berat, jika balok atas bengkok, balok bawah juga akan bengkok. Jika dunia Taiji berada dalam kekacauan seperti itu, bagaimana mungkin banyak dunia di bawah kendalinya tidak ikut kacau? Tepat ketika Stere, yang selama ini diam, hendak berbicara, Dewa Iblis berbicara lebih dulu. Kalian terlalu dangkal, kalian hanya melihat permukaan dan tidak melihat esensi dari masalah ini. Tentu saja, aku tidak bisa menyalahkan kalian untuk itu, karena kalian semua terlalu murahan. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua makhluk hidup. Menghadapi tatapan marah, Dewa Iblis mengangkat bahu acuh tak acuh, jangan salah paham, semuanya. Yang kukatakan tadi adalah, terlalu rendahan, yang artinya kalian semua kecuali saudaraku Julian dan istrinya. Setelah mendengar itu, semua makhluk hidup kecuali Julian dan Sarah berdiri, ingin mencoba. Manoi, Dewa Iblis, dasar bajingan. Saudara Manoi, janganlah kau tidak percaya. Dewa Iblis menunjuk Manoi dan terus membangkitkan kebencian, kau tidak pernah mengerti bagaimana berbagai alam terbagi, namun kau berani berbicara tentang hukum dan aturan. Itu konyol. Semua makhluk hidup merasa marah, tetapi mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Dewa Iblis itu perlahan bangkit dari tanah, dan berkata dengan ekspresi puas di wajahnya, dari ketiadaan menuju tanpa batas melahirkan 5 tai, yang merupakan dari ketiadaan menuju sesuatu, dari kematian menuju kehidupan, dari keheningan menuju gerakan, hingga Taiji bawaan, yang merupakan 6 dewa suci ilusi bawaan. Kemudian, Taiji purba melahirkan yin dan yang, dan dunia pertama kali diciptakan, semua alam lahir, dan barulah makhluk hidup muncul. Setelah mendengar itu, makhluk-makhluk yang hadir tetap diam, seolah-olah mendengarkan khotbah setan. Sebenarnya, ini adalah proses Dao yang mentransformasikan alam. Dewa Iblis menyesap anggur dan berkata perlahan, namun, yang menghancurkan transformasi alam ini justru Wuji yang menciptakannya. Wujilah yang mengamati dan mempelajari 7 emosi dan 6 keinginan makhluk hidup.
Di antara 6 dewa suci ilusi di dunia purba, Wujilah yang pertama kali melahirkan kesadaran, yang kemudian kita sebut Dao Agung. Kata-kata ini menimbulkan kehebohan di antara makhluk-makhluk yang hadir, termasuk Julian, yang baru pertama kali mendengar teori-teori mendalam seperti itu. Kelahiran kesadaran dari alam Wuji hanyalah langkah pertama, lanjut Dewa Iblis. Namun, kelahiran kesadaran pasti disertai dengan munculnya wujud, yang membawa kita pada awal mula umat manusia. Sebenarnya, untuk waktu yang lama setelah kelahiran semua makhluk hidup di berbagai dunia, tidak ada wujud manusia. Hanya kesadaran tanpa batas yang lahir. Setelah mewujudkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, kesadaran itu tidak puas dan dengan demikian menggabungkan bentuk dan keunggulan dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan wujud manusia. 5 elemen primordial diciptakan dari wujud manusia asli yang diciptakan oleh Wuji. Setelah kesadaran lahir, elemen-elemen tersebut ditingkatkan, dan itulah bagaimana kita memiliki wujud manusia kita saat ini. Jadi, kita diciptakan oleh Jalan Agung. Julian menatap tajam Dewa Iblis itu. Ya, Dewa Iblis mengangguk, sebenarnya, ini adalah sebuah kecelakaan, dan ini juga merupakan keinginan egois pertama dari Wuji Dao setelah lahirnya kesadaran. Oleh karena itu, sifat manusia pada dasarnya serakah dan egois. 7 emosi dan 6 keinginan hanyalah kombinasi dari emosi semua makhluk hidup, dan mereka telah berevolusi secara alami. Sambil berbicara, Dewa Iblis itu melirik semua makhluk hidup lagi, justru karena itulah wujud manusia merupakan prasyarat untuk memulai jalan kultivasi yang sejati. Adapun makhluk non-manusia di berbagai alam, jika mereka ingin benar-benar memulai jalan kultivasi, mereka harus terlebih dahulu berkultivasi menjadi roh dan kemudian berubah menjadi manusia. Namun sebaliknya, mereka bukanlah manusia. Sekalipun mereka mempelajari emosi manusia dan 7 emosi serta 6 keinginan manusia, mereka dapat memutuskannya kapan saja demi jalan yang ditempuh. Namun kita manusia berbeda. Keegoisan dan keserakahan adalah bawaan lahir, dan 7 emosi serta 6 keinginan tertanam dalam diri kita. Sekalipun kita berulang kali menekan emosi-emosi tersebut, emosi-emosi itu akan terus muncul secara alami seiring dengan setiap pengalaman. Pada saat itu, ekspresi Dewa Iblis tiba-tiba menjadi gelap. Mungkin lelaki tua dari Wuji Dao itu juga menyadari bahwa satu pemikiran kelirunya telah melanggar hukum alam Dao, sehingga ia memperbaiki kesalahan yang dibuatnya lapis demi lapis, sehingga sifat yang secara pribadi ia berikan kepada kita manusia telah menjadi rintangan dan penderitaan terbesar di jalan kultivasi kita. Jadi, lihatlah alam surga saat ini, lihatlah para Dewa Luo Agung itu, kata Dewa Iblis, mengucapkan setiap kata dengan jelas, manakah di antara mereka yang benar-benar manusia, lahir dari seorang ibu dan dibesarkan oleh seorang ayah, naik selangkah demi selangkah dari tubuh fana ke posisi Dewa Luo Agung. Lalu, dia menunjuk ke arah Ardam, namamu Ardam, dan kau memang berasal dari tubuh fana dan sampai ke tempatmu sekarang, tetapi kau bukanlah Dewa Luo Agung. Kau hanyalah menantu dari Sekte Xiantian Taisu, kan? Aku, Ardam tercekat. Statusmu sudah menjadi batas tertinggi bagi umat manusia di semua alam, ejek Dewa Iblis itu dengan dingin. Mengapa? Apakah ini kesalahan yang kita, manusia, buat sendiri? Keserakahan dan keegoisan, 7 emosi dan 6 keinginan, adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita, manusia, hilangkan sepenuhnya. Tetapi pernahkah Dao Agung tanpa batas mempertimbangkan bahwa hal-hal ini adalah anugerah yang diberikannya kepada kita dalam suatu momen kebodohan? Kata-kata ini adalah seruan untuk bangun, mengguncang semua makhluk hidup yang hadir hingga ke intinya.